Lo orang yang logik banget, nggak percaya kalau setan itu ada, nggak percaya sama weton. Buat yang nggak tahu, weton itu hari kelahiran bagi orang-orang Jawa yang dimana dipakai untuk ngitung jodoh, rezeki, sifat, dan lain-lain. Ya, kalian bisa searching sendiri. Nggak percaya ramalan, tapi lu percaya kalau zodiak itu ada benernya. Lu nggak percaya dukun, tapi percaya sama orang yang ngejelasin diri lu pakai kartu tarot. Lu pengen dapet calon istri yang perawan, tapi lu sendiri hobi jajan. Itu semua namanya standar ganda. Sebuah kondisi ajaib di mana satu aturan bisa berubah 360 derajat tergantung siapa yang lakuin. Kok bisa satu spesies manusia hobi banget tebang pilih dan pelihara kemunafikan demi kenyamanan pribadi? Manusia itu makhluk yang lucu banget, asli dah. Kita semua kalau di medsos selalu berteriak paling kenceng soal keadilan, kesetaraan, dan ngaku paling benci sama yang namanya pilih kasih. Tapi kenyataannya di kehidupan sehari-hari, sadar atau nggak sadar, otak kita itu adalah mesin pencetak standar ganda sendiri. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, mending lu buat kopi dulu atau ambil makan atau cemilan karena topik kita kali ini bakal sedikit nyentil ego beberapa orang. Atau jangan-jangan lu yang kesenggol, yang pakai baju hitam, lu. Iya, gue lagi ngomongin lu, makanya dengerin. Supaya kita semua yang ada di sini bisa satu frekuensi, gue mau ngasih definisi dari topik yang bakal kita bahas. Standar ganda atau bahasa kerennya double standards. Itu adalah suatu kondisi di mana dua situasi atau perbuatan yang sebenarnya sama persis, tapi dinilai, dihakimi, atau diperlakukan dengan cara yang berbeda secara nggak adil. Kenapa bisa beda ya? Ya tergantung subjeknya, tergantung siapa yang main, tergantung keuntungan apa yang bisa diambil. Nah, biar lo dapat gambaran seberapa rusaknya logika ini, mari kita bahas contoh-contoh nyata yang terjadi di sekitar kita saat ini. Kita mulai dari hal yang paling deket sama jempol lu sekarang, media sosial. Internet saat ini jadi tempat peternakan paling bagus untuk melihara standar ganda. Hukum tak tertulis paling mutlak di internet cuma satu. Kalau lo good looking, lo bebas dari hukum sosial. Ya sama punya kuasa juga sih, bisa bebas dari hukum sosial. Coba lo perhatiin deh, nggak usah selebgram. Ada perempuan nih ngepost foto dengan gaya edit ala-ala retro vintage atau blur-blur estetik gitu. Isi komennya pasti, bagus banget fotonya kak, ih lucu banget kamu kak, cantik banget kak, spill bajunya dong, spill pakai kamera apa dong. Tapi coba ada seorang jantan tangguh dengan muka standarnya ngepost foto dengan gaya edit yang sama, pasti gue yakin isi komennya, nggak sopan, alat vital gini di post, kok blur gini, bokep ta ini, foto sebelum proklamasi kemerdekaan ta ini, 150 sama kandang, gaya mureng, surga tempatmu bro. Iya, gua tahu kalau begitu mungkin bercanda. Tapi bercandaan ini kita secara nggak sadar udah punya standar ganda, dan kemunafikan begini udah dianggap normal, bahkan sampai ke hal yang lebih serius. Kalau ada selebgram yang good looking blunder, pasti banyak banget netizen yang ngebela dan bilang kalau semua manusia pasti punya salah. Tapi kalau orang yang mukanya blunder, ya kalian pasti udah tahu lah isi komennya gimana. Poin kedua ini sering terjadi di dunia kerja atau profesional. Ini tempat di mana standar ganda dibungkus rapih pakai kata-kata mutiara bernama karir, integritas, dan profesionalisme. Contoh paling klasik kalau di kantor, kalau ada atasan atau bos datang siang jam 11 ke kantor karena abis main golf, opininya adalah, gila beliau hebat ya, jam kerjanya fleksibel karena yang dijual adalah strategi besar perusahaan. Tapi kalau karyawan biasa telat 5 menit karena ban motornya bocor atau kejebak macet total, langsung disindir di grup WhatsApp. Kalian gak punya integritas dan kedisiplinan ya, perusahaan gak butuh orang males. Belum lagi soal urusan jam pulang. Kalau bos kerja lembur sampai malam dibilang, wah pemimpin yang dedikatif. Tapi kalau karyawan biasa pulang tepat waktu pas jam kerja udah habis alias pulang tenggo, malah dinyinyirin. Kok cepet amat pulangnya? Gak ada loyalitas ya buat bantuin tim. Halo, bos, jam kerja habis ya pulang lah. Loyalitas kok ditukar pakai ucapan terima kasih doang. Kalau mau nambah jam kerja ya bayar pakai duit lemburan kek. Tapi yang layak juga. Mikir dong. Tenang, aku membela kalian teman-teman para budak korporat. Ya ini namanya eksploitasi berkedok tuntutan loyalitas.
Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang paling panas dan sering bikin tensi semua orang naik. Standar ganda berbasis gender antara cowok dan cewek. Sektor ini adalah sarang dari segala bentuk kemunafikan sosial. Mari kita bedah satu-satu nih ketidakadilannya, biar adil buat kedua belah pihak. Pertama, masalah finansial dan karir. Cowok dari lahir udah dibebani ekspektasi sosial sebagai provider tunggal. Kalau cowok umur 25 belum mapan, tabungan tipis, atau kerjanya masih serabutan, masyarakat bakal ngecap dia cowok pemalas, nggak punya masa depan, nggak modal. Beban mentalnya berat sebelah. Sementara kalau cewek umur 25 belum kerja atau memutuskan buat nggak kerja, masyarakat bakal maklum. Ya nggak apa-apa, cewek mah emang kodratnya dinafkahin bukan nyari nafkah. Tapi tunggu dulu, cewek juga dapet standar ganda di urusan karir. Kalau ada cewek yang ambisius banget, kerja keras banting tulang sampai sukses jadi direktur di umur muda, masyarakat yang toksik bakal berbisik di belakang. Alah, sukses karir tapi nggak laku, terlalu pemilih sih. Awas jadi perawan tua, nggak ada cowok yang berani deketin. Lah, giliran cowok yang sukses di usia muda dipuji sebagai bos muda. Sukses salah, nggak sukses makin salah. Kedua, soal ekspresi emosi. Masyarakat kita anehnya ngelarang cowok buat kelihatan lemah. Kalau ada cowok nangis karena patah hati, stres di kerjaan, atau depresi, langsung dibilang, ya elah bro, lembek amat lu jadi cowok gitu doang nangis. Gak gentle bro. Cowok dipaksa buat mendem emosinya sendiri sampai stres sendirian. Sebaliknya, kalau cewek emosional di tempat umum, masyarakat bakal langsung maklum. Oh, gak apa-apa, namanya juga cewek. Mungkin dia lagi PMS, ya wajar lah. Mereka kan emang perasa pakai hati. Tapi standar ini berbalik jadi bumerang buat cewek di dunia kerja. Kalau cewek tegas dan marah-marah di kantor karena kerjaan bawahannya berantakan, dia bakal dicap baperan banget, sensi, nggak profesional. Tapi kalau cowok yang marah-marah dengan cara yang sama dibilang, wah tegas banget ya, jiwa kepemimpinannya kuat. Ini kocak banget kan logikanya. Ketiga, urusan masa lalu atau asmara. Ini yang paling sering bikin perang di kolom komentar internet. Ada istilah kuno bernada seksis yang sering dipakai netizen. Kunci yang bisa buka banyak gembok itu disebut kunci sakti. Tapi gembok yang bisa dibuka sama banyak kunci itu namanya gembok rusak. Gara-gara analogi sesat ini, kalau ada cowok yang mantan pacarnya banyak, sering gonta-ganti pasangan, dia sering dibilang, wih, starboy, gila keren abis, penakluk wanita, idola tongkrongan. Gimana sih caranya biar bisa jadi lu? Gimana sih caranya biar bisa dapat ahem-ahem gratis? Dianggap keren. Tapi kalau ada cewek yang punya riwayat mantan pacar banyak, langsung dicap dengan label negatif. Ah, cewek murahan, gampang dibaperin, sasimo, friendly, nggak bener. Padahal secara logika dasar, kalau dua-duanya lakuin hal yang sama, kenapa penghakimannya harus beda sebelah? Oke, setelah kita udah ngelihat beberapa contoh kemunafikan tadi, sekarang kita berpikir kritis supaya kita tahu apa alasannya dibalik sifat tadi. Kenapa sih orang bisa punya standar ganda? Apa itu bawaan dari lahir? Atau emang sifat yang udah jadi hobi? Secara psikologi, jawabannya ya cukup mengagetkan. Otak kita semua emang punya setelan pabrik yang cacat dan egois. Dan ada beberapa alasan ilmiah kenapa manusia hobi melihara standar ganda. Pertama, fundamental attribution error. Ini adalah bias kognitif paling terkenal di dunia psikologi. Teori ini ngejelasin kalau manusia punya kecenderungan bawaan. Kalau diri kita sendiri yang bikin salah, kita bakal buru-buru nyalahin situasi. Tapi kalau orang lain yang bikin salah, kita langsung nyalahin karakter mereka. Gue kasih contoh yang paling sering lo alamin di jalan raya pas lagi naik motor atau nyetir mobil. Kalau lo lagi buru-buru terus nggak sengaja motong jalan orang lain tanpa ngesen, otak lo bakal langsung bikin pembelaan otomatis dalam hitungan detik. Ya maaf, gue motong jalan karena emang lagi darurat, buru-buru mau masuk kerja biar gak telat, jalannya juga bingungin. Lo nyalain situasinya. Tapi coba kalau ada orang lain yang motong jalan lo dengan cara yang sama persis, otak lo langsung auto ngamuk. Anjing nih emang dasar, udah jelek, gila lagi, nggak punya sopan santun, bajingan, goblok banget nggak bisa nyetir, goblok banget nggak bisa mimpin.
lu langsung ngakimin karakter atau personalnya. Kita selalu menggunakan standar yang paling longgar buat memaafkan diri kita sendiri, tapi menggunakan standar paling kejam buat menghakimi orang lain. 2. Egocentric bias. Manusia itu makhluk hidup yang didesain buat bertahan hidup. Demi bertahan hidup, otak kita secara alami bakal mencari cara paling nyaman buat melindungi harga diri dan ego kita. Bikin standar ganda adalah jalan pintas paling gampang buat ngerasa gua selalu bener, pokoknya orang lain yang salah. Otak kita males buat ngerasa bersalah atau ngerasa gagal. Makanya aturan hukum sosialnya kita ubah-ubah sendiri biar kita tetap menang. Kalau diuntungin kita pakai aturan A, kalau dirugiin kita ganti pakai aturan B. Ini murni egoisme biologis. 3. In-group versus out-group bias. Kita cenderung bakal super maklum kalau yang bikin kesalahan adalah orang yang satu kelompok, satu hobi, satu gender, atau satu circle sama kita. Tapi kita bakal super julid kalau yang bikin kesalahan adalah orang di luar circle kita. Makanya jangan heran kalau ada teman setongkrongan lo yang selingkuh, lo bakal bilang, ya namanya juga hilap bro, gak apa-apa lah, yang penting gak usah diulangin, cowok kan emang godaannya banyak. Ya wajar lah, itu mau namanya bukan selingkuh, itu namanya lagi seleksi, toh juga masih pacaran. Tapi kalau yang selingkuh adalah artis di TV yang kagak lo kenal, lo bakal ikutan ngetik hujatan paling kasar di kolom komentar. Dasar manusia gak tahu diri, semoga kena ajab. Kemunafikan ini terjadi karena otak lo nolak buat ngecap kelompok lo sendiri sebagai kelompok yang buruk. Nah, sekarang lo udah tahu contohnya, lo udah tahu alasan ilmiahnya. Terus gimana? Apakah kita mau biarin otak kita terus-terusan jadi makhluk munafik yang berjalan di muka bumi? Ya jangan dong. Malu sama umur. Buat lo yang ngerasa sering kejebak atau bahkan punya standar ganda, tenang. Gua nggak bakal cuma ngomentarin doang tanpa ngasih jalan keluar. Sini, gue kasih beberapa cara dan saran konkret biar lo bisa sedikit tobat dan jadi manusia yang lebih waras. Sedikit. Yang pertama, terapkan the reverse role test. Ini adalah ramuan paling manjur buat ngecek apakah otak lo lagi munafik atau enggak. Tiap kali lo mau menilai atau menghakimi perbuatan orang, coba dibalik posisinya. Misal, lo sebagai cowok emosi ngeliat cewek nuntut cowoknya harus punya mobil. Sebelum lo ngamuk dan ngatain dia matre, coba balik perannya. Kalau gue jadi cewek, terus gue mikirin masa depan anak-anak gue nanti biar gak kehujanan, apakah logis gue nyari pasangan yang udah siap secara finansial? Atau sebaliknya, pas lo sebagai atasan mau marah-marah karena karyawan pulang tepat waktu, coba dibalik perannya. Kalau gue jadi karyawan yang gajinya pas-pasan tanpa uang lembur, mau gak ya gue nahan diri di kantor pas jam kerja udah habis? Gak ada tambahan gaji lagi. Kalau pas perannya dibalik lo ngerasa perbuatan itu jadi maklum, berarti penilaian lo sebelumnya itu murni standar ganda. Cara kedua, kurangi menghakimi, perbanyak observasi. Netizen zaman sekarang itu jarinya lebih cepat gerak dibanding otaknya. Baru lihat potongan video 5 detik di FYP, langsung bikin kesimpulan karakter orang. Meningkat tegoma ya, kurang-kurangin dah pruy, sumpah pruy. Tiap kali lihat orang bikin salah atau melakukan sesuatu yang beda dari prinsip hidup lo, tahan diri lo buat gak langsung ngasih label negatif. Ingat teori fundamental attribution error tadi. Lo gak pernah tahu situasi apa yang lagi dihadapin orang itu. Cobalah buat melihat masalah dari objeknya, bukan dari siapa subjek yang melakukan. Cara 3, konsisten sama aturan yang lo bikin sendiri. Kalau lo bikin aturan atau prinsip hidup, pastiin aturan itu berlaku buat semua orang, termasuk buat diri lo sendiri dan circle terdekat lo. Kalau lo benci dihianati, ya lo jangan selingkuh. Kalau lo benci orang yang telat, ya lo kalau datang harus on time. Jangan pas lo yang telat lo minta dimaklumi, tapi pas orang lain telat lo ngamuk kayak kesurupan. Menjadi konsisten itu emang berat, tapi itulah satu-satunya cara buat membedakan antara manusia yang berintegritas sama badut sirkus. Kesimpulannya, standar ganda itu adalah bukti kalau ego manusia seringkali lebih gede dibanding akal sehatnya. Kita sering bikin aturan elastis yang menguntungkan diri sendiri, tapi bikin aturan kaku yang mencekik orang lain. Dunia ini bakal jadi tempat yang jauh lebih tenang kalau kita semua mau sedikit nurunin ego, belajar ngaca sebelum menghakimi, dan adil mulai dari pikiran. Kesalahan ya tetap kesalahan, nggak peduli mau se-good looking apa muka yang ngelakuin, dan pencapaian ya tetap pencapaian, nggak peduli apakah itu dilakukan sama cowok atau cewek.
Nah, sekarang gue mau nanya sama lo yang udah nonton sampai habis. Ada nggak standar ganda yang pernah lo alamin atau lo lihat sendiri di sekitar lo belakangan ini? Atau lo mau jujur, pernah ngelakuin standar ganda apa? Coba lo tulis semua cerita dan argumennya di kolom komentar dan gue bakal baca semuanya. Dan yang nge-support kita pada video kali ini ada dari Rifai. Pesannya semangat, jangan mudah menyerah dengan komen-komen yang menghina dan menjelek-jelekan. Gila, gue udah dihina dari kecil anjir, udah kebel kalau cuma dihina dan dijelek-jelekin doang. Makasih ya Rifai ya. Dan dari Arya TV Live, Bang, gue mendukung sekali sama video edukasimu Bang. Gue akan dukung penuh dan support. Tapi setelah Abang sukses jangan lupakan gue ya. Thank you banget Arya. Ya mudah-mudahan kalau ingetan gue tajem, gue ngelupain orang-orang yang udah ngasih sedikit rezekinya buat gue untuk nge-support gue. Kalau gue dikasih sama Tuhan ingetan yang tajem, mudah-mudahan gue nggak ngelupain kalian guys. Thank you supportnya. Kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa like. Kalau nggak suka ya dislike aja, nggak apa-apa. Dan buat yang mau dibacain kayak Arya dan Rifai, kalian bisa donate lewat Saweria yang linknya gue taruh di deskripsi video ini. Jangan lupa subscribe. Bye.